Muhammadur Rasulullah. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kiai Haji Ukon Bulko ini lahir di sebuah kampung bernama Kampung Muhara, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung. Tahun 1933, hari Selasa, bulan Dzulqa'dah. Beliau punya bapak bernama Abah Haji Saji bin Misru bin Sadiq ini. Dan punya ibu bernama Mot Fatimah binti Ismun Sadeng. Bersaudara 8 orang. Beliau belajar sejak usia 10 tahun sudah diberangkatkan ke pesantren Sadeng, yaitu kepada pamannya bernama Kiai Haji Badri bin Abah Haji Ismun, yang kuburannya terletak di samping beliau, yang sohor disebut Aki Bading. Dan beliau juga saat itu sekolah SD kelas 4 di Paku Sadeng, sambil kalau setelah waktu sholat belajar ilmu ngaji dari mulai kitab Awamil Junumiyah, dan yang metode di sana adalah logat Jawa, narki, ngelal, ngasal, amil, jurumiyah, sarab, sarasitin, dan taklid. Itu diperkirakan 3 tahun, dari mulai kelas 4, 5, 6. Dan lulus SD diperkirakan umur 14 tahun. Dan lulus juga pesantren selama 3 tahun di pamannya. Kemudian beliau diteruskan pesantren ke Kampung Nagrak, Desa Cijujung, Kecamatan Cibungbulan, ke Kiai Haji Abah Sayuti Nagrak. Di sana ngajinya agak meningkat karena dengan takliran bahasa Arab, gayanya gaya gentur. Setelah diperkirakan 2 tahun di sana, beliau dipindahkan ke pesantren Mama Ahmad Maribaya, Desa Pangaur, Kecamatan Jasinya. Dan di sana menimba ilmu, dia ngaji 2 kitab, 2 pan, 1 Alfiyah, Fanahus Sorof, kedua Fathul Mu'in, Imam Ahmad, sampai 3 tahun. Sistem di Maribaya dikeluarkan. Beliau keluar selama 3 tahun di sana, dan dia dipindahkan oleh orang tuanya ke pesantren Tipar, Cisaat, Sukabumi, dengan guru beliau bernama Mama Ajengan Masturo, yang pesantrennya namanya sekarang Al-Masturiyah. Selama 3 tahun di sana pesantren, kemudian dipindahkan oleh gurunya ke pesantren Sempur, Pleret, Purwakarta, dengan pengasuh pemimpin pesantren saat itu Mama
Bakri bintu Bagus Seda, dan di sana mengaji kitab besar-besar, mengaji kitab yang luar biasa. Dari subuh berhenti sampai jam 10, sudah johor berhenti sampai jam 5, udah maghrib berhenti jam 10 lagi. Full time. Itu selama hampir 2 tahun di sana. Malahan saat itu beliau mengaji dengan anak gurunya, yaitu Abah Ndin yang dari putra Mama Ajengan Mastura Sukabumi. Setelah tamat dari situ, beliau pindah pesantren ke Cianjur, tepatnya di kampung Ciharasas, desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, yang dipimpin oleh Mama Kiai Haji Sujai Ciharasas. Diperkirakan di sana itu 2 tahun, dari tahun 56 sampai 58. Dan dia masih bersama temannya yang paling setia, yaitu Abah Ndin, yang dari Al-Masturiyah, putra Ajengan Mastur. Dan kebetulan di sana punya juga teman satu kamar dari Banten, Maniis, yaitu Abu Yason Haji, anaknya Abu Ya Khalil, Maniis Ciput. Dan punya teman satu kamar, Ajengan Raden Hidayatullah Cicurug, Sukabumi, atau yang sohor disebut Ajengan Aeh. Tahun 58 akhir, bulan November, menikah dengan putri ulama besar di kampung Sadeng, desa Sadeng, bernama Hajah Iklila, putrina Mama Kiai Haji Bakri bin Abah Haji Abdul Mu'id. Bulan hijriahnya bulan haji tahun 58. Dan di sana beliau tidak langsung bermukim di Sadeng, tetapi beliau bermukim di Muhara, dan di sana selama 5 tahun bermukim, mempunyai santri, mempunyai murid, baik santri yang tetap atau santri yang ngalong. Dari mulai tahun 59. Jadi kalau istilahnya dulu itu 58 akhir dia menikah, tapi sebelum dia mukim suruh orang tuanya berziarah ke Banten untuk mencari 40 kiai, 40 guru. Jadi awal tahun 59 baru dia bermukim di sana dengan mempunyai murid sudah banyak, dan di sana pesantren bernama Nurul Iman, bukan Nurul Hidayah, sampai tahun 64, jadi 5 tahun di sana. Sapantos di Ciharasas, terus terus nikah, terus ngadirikan madrasah diniyah sareng pesantren. Alhamdulillah di mana-mana gitu di Al-Azhar da nembe penginten pendidikan agama ama nembe siji-hijina di antara sekian desa di dieu teh. Jon nu sakola sareng anu pesantren Bu, Masya Allah, syukur pohara. Terus ya, nikah tahun 58, didinya langsung almarhum Abah ngadamalkeun madrasahna, mengadamalkeun pesantrenna. Terus bahkan tempatna sorangan disadiakeun di dieu. Sorang aparat desa pun benar-benar kacidak ngadukungna gitu. Dugikeun ka puterana ge disakolakeun, dipasantrenkeun di dieu. Didinya tak abdi mah tos benar-benar nya ti kawit kelas 1 keneh gitu di dieu. Di dieu teh ngadamel 2 kelas. Kelas 1 sareng kelas 2 dipilihna teh ku ageng sareng ku alitna. Abdi mah ku sabab alit keneh kaasupna ke kelas 1. Janten di dieu teh muhara majuna gitu. Waktu di muhara kapungkul di namina
pesantren Madrasah Hidayatul Atfal. Saatosna Kang Haji ukon ngalih ka Sadeng. Oh, anu eta mah. Terlas diteraskeun pan ku almarhum Siroj jadi adikna. Saatosna ku almarhum Kang Siroj teras ku almarhum Kiai Haji Tajudin. Ta eta digentos namana janten Nurul Iman. Adi kampung nama Nurul Hidayatul Atfal. Janten tahun 58 dugi ka tahun 64 di dieu. Nah, abdi mah di kelas di diniyah. Diniyah ya. Kelas di diniyah. Janten saatosna anjeunna nikah tuluy almarhum ieu ngagaduhan pendidikan sapertos modal kitu. Nya dugi ka tahun 64na ngalih ka Sadeng. Nah, kapungkurna pan almarhum Abah memang kacida bengisna kitu kan jantan putra putri. Pohara beke Abah Haji Sajid teh. Abah Haji Sajid. Dugikeun ka upama uih ya Kang Haji Upon ti Sadeng ka dieu. Dudu teh ku Abah heuntem digawekeun. Pohara digawekeun. Dugikeun ka almarhum emak ya, almarhum emak nepi ka ceurik. Kunaon pohara-pohara ting modal kitu ka anak. Dulu dibejakeun masia memang cenah ngeun hukum nyaah dulang nyebutna. Nu tak dikitu ge supaya ulah betah di imah. Eta digawekeunna kana naon sawah tanaon tah? Kana sawah ngabeberak. Nyieun sawah. Nyieun sawah. Bedah di Sidehem, bedah di Sidehem. Nepikeun ka ceurik pan eta almarhum ka imah datang. Ka emak gitu. Pohara gitu hatina capek. Ada sejarah yang menggelikan tetapi mengharukan terhadap kita sekalian. Pada saat dia beruntung usaha karena dagangannya laku ke Jakarta, membawa 8 truk kayu dibayar kontan, dia pulang membeli paha kambing 2 di tukang sate, membeli pete 2 gabung 200 papan. Dia datang pagi-pagi, yang satu paha dia dimasak sendiri, 1 gabung pete dimasak sendiri, yang 1 gabung pete dan 1 paha kambing diantar kepada orang tuanya. Orang tuanya, bapaknya bilang, dari mana ini? Pete sama paha kambing. Beliau menjawab, ini hasil usaha. Alhamdulillah usaha saya lancar, usaha saya berkah untuk. Orang tuanya sambil marah, dia jalan ke tempat sampah. Paha kambing dan pete itu dibuang ke tempat sampah. Dengan bahasa Sunda, aing lain hayang menang usaha sia. Saya tidak mau makanan, duit dari hasil usaha kamu, sebab aku juga udah punya lebih daripada ini. Itulah fenomena yang terjadi pada saat beliau mengajar ngaji dan sambil usaha. Aing mah hayang ge diberi berkat usia, lain hayang muki. Sekian lamanya dia berpikir dan istikharah dan nangis di hadapan Allah. Ada yang manggil tahlil, berangkat ke tempat tahlil, dan kebetulan di tempat tahlil dia dapat berkat. Dia langsung berkat itu diserahkan kepada orang tua. Dia dimakan berdua sama ibu bapaknya sambil nangis. Ini yang kita tunggu dari anak kita. Ini yang saya mau dari anak kita. 1 kali. Pada bulan Maulid, beliau ada yang mengundang untuk ceramah di tetangganya Maulid. Dan dia malam itu juga kira-kira jam 1 datang ke rumah orang tuanya. Itu berkat ada panggang ayam, ada sate. Panggilan yang pertama. Panggilan pertama. Amplopnya dikasih semua sama orang tua. Berkat dikasih semua. Dan di sana orang tuanya nangis.
Dia bilang gunung gede, gunung sangat gede. Tapi kabunga atau Malaya kos penting ayeuna. Itulah gambaran orang tua. Sebegitu capeknya, lelah, terhenti. Tapi seolah-olah lunas dengan pembayaran dari anak yang membawa berkat. Susah untuk dibayangkan, susah untuk dikatakan. Sampai subuh dari jam 1 dia nangis. Saking bahagianya punya anak berhasil, punya anak sukses sesuai cita-cita guru sama orang tuanya. Istilah saat itu, habis kerbau 10 pun saya tidak menyesal. Saya jual sawah 1 hektar pun saya tidak menyesal. Yang penting anak saya jadi soleh, yang penting anak saya jadi bisa kiai. Itulah orang tua yang luar biasa. Ketekunan beliau belajar dan menghafal itu jarang ada duanya dibandingkan dengan teman-teman. Sehingga menurut cerita, waktu beliau pesantren di Mama Baribaya, disebut Mama Ahmad, orang-orang menghafal Alfiyah kadang-kadang 1 tahun 6 bulan, dia itu cuma 40 hari. Itu 40 hari. Kemudian yang anehnya tahun 82 dia sudah punya anak, sudah punya cucu, dan sudah punya pesantren besar, bahkan termasuk besar di Kabupaten Bogor. Dia masih mau belajar, mengejar ada seorang ulama besar di Tasikmalaya, Wa Khair Apandi, belajar sampai hampir 20 hari di sana. Coba bayangkan, udah punya anak, udah punya cucu, udah punya pesantren, ditinggalkan pondok pesantren, belajar di sana. Itu yang kesepakatan belajar. Mutolaah kitabnya Masya Allah. Makanya referensi kitabnya kalau dia menerangkan kitab anu. Kemudian kata orang-orang, sebelum ngomong sudah orang paham gitu. Cetak jelas ya. Sehingga susah kalau silakan mau nanya, bisa nanya. Itu enggak ada. Kenapa? Mereka merasa puas. Disebut kalau bahasa surat Sodnya fasral khitab, bicaranya pas truk. Emak sering mengumpulkan uang, kemudian dibelikan cincin, kalung, sudah banyak diambil sama bapak dijual untuk pondok pesantren, untuk beli semen, peti behel. Jadi kepribadiannya sangat terbuka, tapi dia punya wajah yang bukan seram, sangat berwibawa. Jadi seorang jika ketemu dengan bapak itu banyak yang takut ataupun malu, padahal tidak sebetulnya kalau sudah dekat. Ya, awalnya seperti itu, tapi kalau sudah dekat, bahkan beliau itu sering marah, tapi marahnya cuma sebentar. Kadang-kadang marah, udah nangis beres. Jadi marah itu tidak, cuma barangkali dalam hadis mengatakan, barang siapa yang memberi karena Allah, menolak karena Allah, marah karena Allah, sayang karena Allah, maka itu termasuk menyempurnakan iman. Dalam segi hubungan dengan orang tua, guru, dan masyarakat itu angkat jempolnya bukan main. Sama orang tua apalagi ya, sama Abah. Karena waktu meninggal Abah Haji Saji, teteh emang udah pesantren gitu di Tasik, tapi tidak sempat istilahnya menyaksikan gitu. Karena bapak sifatnya begitu, kalau anak lagi belajar tidak boleh diganggu, apalagi namanya hajat. Sekalipun kakek meninggal itu dikasih tahu tapi tidak boleh pulang. Ya udah doain aja. Itu nomor 1. Nomor kedua hubungan dengan guru.
Bapak punya guru yang teteh tahu, ada pernah guru bapak. Padahal itu bukan istilahnya guru, kan yang teteh tahu guru pokok bapak itu Kiai Mas Turo. Itu bukan Kiai Mas Turonya, adiknya kalau nggak salah yang punya pondok pesantren Sirjul Atfal sebelum Al-Masturiyah pernah datang waktu acara Rasulan istilahnya dulu. Bapak itu menangisnya nggak berhenti-berhenti. Saking istilahnya senangnya dan syukurnya. Nangisnya pun bukan nangis seperti nangis kita di pelukannya, tapi nangisnya di kakinya. Itu yang teteh tahu gitu. Terus dengan masyarakat, kalau zaman dulu emang masyarakat itu ya pro kontra. Terus kebanyakan memang yang kontra. Tapi Bapak tetap setia. Walaupun Bapak di segala macamkan lah, tetap yang akhirnya alhamdulillah sekarang seolah-olah keluarga atau pesantren sekarang yang diharapkan itu sedang menikmatinya dengan keluarga, dengan masyarakat. Malah justru itu sebaliknya, mereka itu lebih baik daripada dulu yang itu teteh tahu. Kalau kepada saya pribadi pernah dia wasiat, seandainya waktu ada saya kamu baik sama santri, seandainya waktu ada saya kamu baik sama keluarga, apabila saya sudah meninggal dunia kamu harus lebih baik. Lebih baik kepada murid Bapak, lebih baik kepada alumni Bapak, lebih baik kepada anak-anak Bapak. Itu wasiat pribadi. Tapi secara umum dia pernah wasiat, kalau tidak salah ada 4. Yang pertama harus bagus akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman. Hablum minallah hablum. Kedua, harus betul ibadah, harus benar ibadah, harus rajin ibadah. Yang ketiga, harus pinter ngaji. Keempat, tong eureun ngaji, tong eureun magah ngaji. Yang nomor 5, tong mikiran dunia. Dunia boleh kita kuasai, tapi saat sholat tidak boleh ingat. Mobil kita Alphard, tapi waktu sholat simpen di garasi. Waktu sholat di hati kita hanya ada Allah. Itulah yang sering dipesankan, ya, hati-hati dengan guru, hati-hati dengan kedua orang tua. Itu yang paling sangat dipesankan. Walaupun satu huruf, beliau itu kalau sudah ada perintah dari guru atau anak guru, apapun pasti mau minta apapun pasti dikasih. Dan itu walaupun harus hutang injem, walaupun harus pinjam sana kemari, yang namanya kalau sudah ada perintah dari guru, belum pernah ia menolak, kuat ataupun tidak. Itu yang jadi contoh. Bapak itu setiap pagi kalau teteh lagi tidur suka dijengkalan badan teteh dari atas sampai kaki, dijengkalan satu terus sampai sekian jengkal nih kata Bapak nih, sampai mama ketawa-tawa gitu ya. Secara pribadi itu betul-betul yang pribadi itu yang mengesankan bagi diri teteh. Makanya kadang-kadang sekarang juga teteh sama cucu suka jengkalin anak gitu ya. Padahal kata orang tua dulu katanya nggak boleh gitu. Tapi nggak tahu tuh seperti itu aja Bapak itu yang paling terkesan sekali. Pernah saya disebut soang, mendingan kamu jadi soang daripada orang. Karena satu, tidak berjamaah subuh. Maka pada saat itu saya bersumpah pada diri saya, ya Allah berikan hidayah untuk saya tidak lagi berani meninggalkan sholat berjamaah. Itu sampai sekarang paling berkenan. Tahun 70 yang saya tahu, setelah ngaji malam, dia mengambil pasir, memberikan contoh kepada santri-santri yang besar, supaya telem di Cikaniki ngambil pasir. Dan Anda tahu bahwa setelah Anda itu juga ikut nyemrat batu. Tina tidak hanya tunjuk acung. Itulah kenangan yang saya sampai sekarang masih terkenang. Ibda bin Nafsik. Aya papatah anu khusus sebenarnya. Nepikeun ka dina ngabangun nya perlu ti jalma anu sajen mah bila perlu ceuk manehna penta lamun ditenta ti dibikeun atuh cenah injem lamun teu bere nginjem teu dibikeun kaneh bae padoge teh jadi masalah. Heeh. Dulu dina urusan ngabangun
dina urusan jariah jor teuing hayang ka alam ge cenah waktu keur urang ngabangun ngadang kayak lagi aya waktu ieu jang ikhlas nama. Saya penting eta. Ulah nungguan ikhlas heula. Ulah bukan ikhlas heula jor teuing hayang ka alam. Jor teuing hayang ka alam ge keur waktu beramal nama engke gena ge urang geus ka ditu naon pakali ikhlas ieu. Nya. Ayo pan eta pan pahara eta. Luar biasa. Luar biasa eta. Guru yang mampu mengajar dengan baik sangatlah banyak. Kiai, bahkan ulama dengan segudang ilmunya, yang mampu menyampaikan materi dengan cemerlang, tidaklah terhitung. Bagi saya, almarhum Mama Kiai Haji Ukon Bulkaini adalah sosok ulama yang memiliki segala-galanya. Beliau tidak hanya mampu mengajarkan segudang ilmu, tetapi juga beliau dengan penuh keikhlasan, sabar, dan istiqomah mampu mendidik murid-muridnya dengan cerdas dan berkah. Terbukti beliau banyak melahirkan generasi-generasi ulama yang tidak terhitung. Bagi saya, pada masanya hingga saat ini sulit untuk menumbuhkan tandingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yastami'u min litab'id ba'id wa bayyin. Mayastami'u teh ngalogatana lain kadenge tapi ngadenge. Ai ngadenge mah ngaregepkeun, memperhatikeun. Aya kadenge, aya ngadenge. Kadenge ku sia, kadenge. Tos si ngadenge atuh jadi jelema. Tah, beda deui. Kadenge jeung ngadenge. Muhammad